Bab 657 Rahasia Waktu L2. Tung, tung, tung. Sule memegang belati, dan pria itu dengan tombak di tangannya, dengan liar meledakkannya ke arahnya. Sule mundur dan sulit untuk melawan. Boom! Kekuatan pria itu sangat menakutkan, bahkan jika Sule menghabiskan semua kekuatan tubuhnya, dia tidak bisa menahannya. Tak lama kemudian, terdengar suara keras dan Sule terbang terbalik seperti layang-layang dengan garis putus-seputus. Setelah itu menghantam dengan keras. Wow! Sule memuntahkan darah. Berani menghalangi aku. Pemuda itu berjalan menuju Sule perlahan. Ekspresinya sedingin es. Dia memandang Sule dengan acuh tak acuh seolah-olah melihat semut yang tidak penting. Sule berjuang untuk bangun, tetapi dia menatap pria itu dengan tatapan terpana. Dia tidak akan mengira bahwa kekuatan pria itu begitu menakutkan, jauh di luar imajinasinya. Faktanya, dengan kekuatan Sule, dia bisa dibilang sebagai master di seluruh dunia. Tapi saat ini, Sule tidak akan pernah menyangka bahwa pria itu begitu kuat. Sebelum mati, apakah kamu punya kata-kata terakhir? Pemuda itu memegang tombak dan dengan lembut mengangkat dagu Sule. Dia menatap Sule dengan merendahkan, seolah-olah melihat semut yang tidak penting. Dengan ketenangan tertulis di wajahnya, Sule melihat ke ujung tombak dan tiba-tiba matanya mengembun. Dia tiba-tiba menyadari bahwa sepertinya ada cairan ungu samar di ujung tombak pemuda itu. Karena tidak ada kata terakhir, pergilah mati. Pria itu memandang Sule, dan setelah berbicara, dia mengangkat tombaknya dan bersiap untuk mengakhiri hidup Sule. Boom! Pada saat ini, suara keras tiba-tiba bergema di pintu gedung Li. Ekspresi pria itu berubah sedikit. Dia menoleh dan melihat keluar dari gedung Li melalui jendela dari lantai ke langit-langit. Penglihatan pemuda itu sangat kuat. Dan sekilas dia melihat sebuah Maybach diparkir di depan pintu gedung Li. Apa yang terjadi? Entah bagaimana, kemunculan Maybach ini membuat kulit kepalanya mati rasa dan dia memiliki firasat yang tidak menyenangkan. Pintu terbuka dan Chen Bei muncul keluar dari Maybach. Chen Bei mengangkat kepalanya dan melihat ke lantai 99 gedung Li. Melalui awan tebal di atmosfer, kedua mata itu tampak saling bertabrakan. Ekspresi Chen Bei tiba-tiba berubah, dan di detik berikutnya ekspresinya renuncul dengan niat Renen bunuh. Sekilas, Chen Bei mengenali identitas pemuda ini. Masih hidup. Tidak mungkin. Di lantai 99 pria itu menatap Chen Bei. Matanya berkedip dengan keheranan dan ketidakpercayaan. Wush! Dengan tendangan kaki Chen Bei, dia tiba-tiba lompat ke langit seperti roket. Chen Bei merangkak di atas kaca gedung Li dan kekuatan mengerikan yang sangat besar membuat kaca itu pecah. Chen Bei menusukkan belati gigi naga ke dalam semen di antara dua lantai gedung, kemudian bergerak dengan kecepatan yang menakutkan. Setelah beberapa saat Chen Bei sudah berdiri di lantai 99, dia menatap pemuda itu dengan dingin, ekspresinya sedingin es. Kamu masih hidup. Pria itu memandang Chen Bei dan tiba-tiba berbicara. Chen Bei menatap pemuda itu dengan ganas, dan berkata-kata demi kata, kaulah yang memusnahkan seluruh keluargaku saat itu. Kaulah yang memaksaku meninggalkan China tanpa pilihan lain. Beraninya kamu muncul di hadapanku. Pria itu berkata perlahan, aku hanya mengikuti perintah. Aku sudah lupa seperti apa keluargamu, siapa bosmu, kata Chen Bei. Kamu tidak berhak tahu, tugasku sekarang adalah membunuhmu. Setelah pemuda itu selesai berbicara, dia berteriak dengan keras. Dan tombak di tangannya bergerak cepat menusuk ke arah Chen Bei. Ekspresi Chen Bei tetap tidak berubah, kakinya bergerak sedikit, dan dia dengan mudah menghindari serangan pria itu. Chen Bei mengambil belati gigi naga dan berteriak dengan keras, matilah. Belati gigi naga menusuk pemuda itu dengan secepat kilat. Bahkan Sule tidak dapat melihatnya sama sekali. Dia hanya bisa melihat samar-samar bayangannya. Lupa seperti apa keluargamu, siapa bosmu, kata Chen Bei. Kamu tidak berhak tahu, tugasku sekarang adalah membunuhmu. Setelah pemuda itu selesai berbicara, dia berteriak dengan keras. Dan tombak di tangannya bergerak cepat menusuk ke arah Chen Bei. Ekspresi Chen Bei tetap tidak berubah, kakinya bergerak sedikit, dan dia dengan mudah menghindari serangan pria itu. Chen Bei mengambil belati gigi naga dan berteriak dengan keras, matilah. Belati gigi naga menusuk pemuda itu dengan secepat kilat. Bahkan Sule tidak dapat melihatnya sama sekali. Dia hanya bisa melihat samar-samar bayangannya. Sebuah ledakan seperti badai petir muncul dari udara tipis dan tombak panjang di tangan pria itu tiba-tiba menembus udara menuju Chen Bei.
Suara itu hanya melampaui kecepatan suara untuk membentuk suara semacam itu. Apakah ini kekuatan sebenarnya dari Raja Naga? Sulei hanya melihatnya sekilas, tetapi jantungnya sangat berdebar-debar. Saat pembunuhan kedua pria itu memasuki tahap putih panas. Ekspresi Sulei tiba-tiba semakin serius. Dia menatap Chen Bell dan tiba-tiba berteriak, "Hati-hati, senjata tersembunyi itu beracun." Pria itu tiba-tiba melemparkan senjata ke arah Chen Bei pada saat bersamaan. Meskipun Sulei mengingatkannya, kecepatan pria itu sangat cepat sehingga dia tidak waspada dan tidak punya waktu untuk menghindar. Chen Bei melambaikan belati gigi naga di tangannya dan menahan serangan. Senjata tersembunyi itu mengenai belati gigi naga, mengubah arahnya dan menyentuh pipi Chen Bei. Tiba-tiba darah muncul di wajah Chen Bei. Melihat darah itu, pria itu akhirnya menunjukkan senyuman di sudut mulutnya. "Tanggal kematianmu akhirnya tiba. Terakhir kali aku membiarkanmu melarikan diri, tapi tidak kali ini. Elni adalah racun yang aku persiapkan secara pribadi. Hampir tidak ada obatnya. Dalam beberapa jam, kamu akan perlahan mati karena kelelahan." Ekspresi Chen Bei berubah, bahkan tanpa pria itu berbicara, dia sudah merasakan bahwa kekuatan di tubuhnya dengan cepat menghilang. Belati gigi naga di tangan Chen Bei meledak pada saat itu juga. Belati gigi naga berubah menjadi bayangan. Detik berikutnya, tubuh pria itu tiba-tiba bergetar, matanya melebar, dan lubang darah muncul di dadanya. Pemuda itu tidak akan pernah membayangkan bahwa Chen Bei akan meledak dengan kekuatan dan kecepatan yang menakutkan ketika dia lengah. Chen Bei bangkit dan bertanya, "Siapa yang memintamu melakukan ini?"